Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kita akan sehat selalu dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Jadi, Ibu berharap kalian bisa menyimak pembelajaran dari awal hingga akhir dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat. Nah, apa itu yang disebut dengan bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Jadi, bilangan asli itu hanya terdiri dari bilangan bulat positif. 0 dan bilangan bulat negatifnya tidak termasuk bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan caca. Jadi bilangan bulat negatif itu tidak termasuk ke dalam bilangan caca. Nah, himpunan bilangan bulat biasanya dilambangkan dengan huruf B kapital. Selanjutnya mari kita perhatikan garis bilangan yang ada pada layar. Nah, bisa kita lihat bahwa yang terletak di tengah-tengah bilangan tersebut itu adalah angka 0. Nah, bilangan yang berada di kanan 0 adalah bilangan bulat positif dan bilangan yang berada di kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat positif itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan bulat negatif itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengelompokkan bilangan-bilangan ini apakah termasuk bilangan bulat positif atau negatif. Nah, mari kita perhatikan. Di sini kita bisa menentukan bahwa bilangan bulat positif itu adalah 8, 213, 54, 647 dan 1500. Sementara bilangan bulat negatif itu adalah negatif 5, negatif 90, negatif 59, negatif 77 dan negatif 389. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan sifat-sifatnya. Yang pertama itu adalah sifat tertutup. Wah, apa itu sifat tertutup? Nah, jika misalkan A, B, dan C itu adalah bilangan bulat, ketika A dan B dijumlahkan, maka hasilnya juga bilangan bulat. Jadi di sini ada 5 ditambah 6 sama dengan 11. 5 itu bilangan bulat, 6 itu bilangan bulat, dan 11 itu bilangan bulat. Jadi angka yang dijumlahkan adalah bilangan bulat dan hasilnya juga adalah bilangan bulat. Itulah yang dimaksud dengan sifat tertutup. Yang kedua adalah unsur identitas. Nah, bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya, untuk sebarang bilangan bulat apabila ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kita ambil contohnya 5 jika ditambahkan dengan 0 itu adalah identitas, hasilnya akan tetap 5. Jadi dapat kita simpulkan A ditambah 0 dengan A itu adalah bilangan bulat akan sama dengan 0 ditambah A dan hasilnya adalah A. Nah, sekarang mari kita perhatikan contohnya. Nah, di sini ada contoh penjumlahan dengan unsur identitas. 12 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 12, hasilnya 12. Nah, sama halnya dengan contoh lainnya. 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5, hasilnya adalah 5. Dan akan tetap berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat. Yang selanjutnya adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, di sini misalkan A, B adalah bilangan bulat. Jika A ditambah B, maka akan sama dengan B ditambah A. Contohnya, 24 ditambah 8 akan sama dengan 8 ditambah 24. Dan hasil penjumlahannya adalah 32. Selanjutnya kita belajar sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, jika misalnya ada bilangan bulat A, B, dan C, di sini penjumlahannya dikelompokkan. Jadi 5 ditambah 2 ditambah 6. Nah, yang dikelompokkannya itu 5 ditambah 2. Kemudian sisi sebelah kanan 5 ditambah 2 ditambah 6. Yang dikelompokkannya itu 2 ditambah 6. Nah, hasilnya akan sama. Jadi sebelah kiri kita selesaikan. 5 ditambah 2 7 ditambah 6 sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 6, yaitu 5 tambah 8, hasilnya kan 13.
Nah, contoh selanjutnya adalah negatif 3 ditambah 5 ditambah 2. Nah, di sisi sebelah kiri yang dikelompokkan itu adalah negatif 3 ditambah 5, di sisi kanan yang dikelompokkannya itu adalah 5 ditambah 2. Nah, setelah dioperasikan dengan operasi penjumlahan hasilnya akan sama, yaitu 4. Nah, sifat yang kelima adalah sifat inverse. Apa itu inverse? Inverse bilangan artinya lawan dari suatu bilangan. Jadi, suatu bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya atau lawannya merupakan unsur identitas. Nah, kita perhatikan. Untuk sebarang bilangan bulat A, maka lawan dari A adalah negatif A. Nah, sedangkan lawan dari negatif B adalah B. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan bulat selain 0, jadi 0 itu tidak termasuk, pasti mempunyai lawan. Sedemikian sehingga berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A, hasilnya adalah 0. Nah, mari kita perhatikan contohnya. Nah, negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini negatif 1 lawannya adalah 1. Negatif 2 lawannya adalah 2. Jika dioperasikan dengan operasi penjumlahan hasilnya adalah 0. Nah, sama halnya dengan contoh-contoh yang lain, maka dapat kita simpulkan jika ada suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya, contohnya negatif 1, lawannya atau inverse-nya adalah 1, dijumlahkan maka hasilnya adalah 0, yaitu identitas bilangan bulat tadi yang kita pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pengurangan sebagai operasi lawan dari penjumlahan. Misalnya di sini A, B, dan C adalah bilangan cacah. Jika A dikurang dengan B sama dengan C, itu akan ekuivalen dengan C ditambah B sama dengan A. Contohnya, 10 dikurangi 6 sama dengan 4, itu ekuivalen dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Baik, sekarang kita akan masuk ke sifat komutatif perkalian. Jadi di sini untuk A dan B bilangan cacah, jika A dikali B akan sama dengan B dikali A. Untuk contohnya, 8 dikali 3 akan sama dengan 3 dikali 8. Nah, untuk sifat berikutnya adalah sifat bilangan 0 pada perkalian. Untuk A bilangan cacah, jika 0 dikalikan dengan A, maka hasilnya akan sama dengan A dikali 0. Contohnya, 0 dikali 7 akan sama dengan 7 dikali 0 dan hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya unsur identitas. Jadi tidak hanya di penjumlahan aja ada unsur identitas, di perkalian juga ada unsur identitas. Jadi untuk setiap bilangan A, yaitu A-nya bilangan cacah, berlaku 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Angka 1 itu merupakan unsur identitas perkalian, sama dengan penjumlahan. Angka 1 itu merupakan identitas. Contohnya, 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya adalah sifat asosiatif perkalian. Jadi di sini ada A dikali B dikali C. A dikali B yang di dalam kurung akan sama dengan A dikali B dikali C. Jadi dalam kurungnya sekarang B dikali C. Untuk A, B, dan C bilangan cacah. Contohnya 3 dikali 7, 3 kali 7-nya dalam kurung dikali 2 akan sama dengan 3 dikali 7 dikali 2. Sekarang 7 kali 2-nya yang di dalam kurung. Maka di sini 21, 3 kali 7 tadi 21 dikali 2 akan sama dengan 3, 7 kali 2 14, hasilnya 21 dikali 2 sama dengan 3 dikali 14, yaitu 42. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jadi harus diingat nih, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, di sini ada A dibagi B sama dengan C, ekuivalen dengan C dikali B sama dengan A. Contohnya, 0 dibagi 3 sama dengan 0 akan sama dengan atau ekuivalen dengan 0 dikali 3, hasilnya tetap 0. Jadi jika 0 dibagi dengan bilangan berapa saja selain 0, hasilnya adalah 0.
Nah, sekarang yang terakhir adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di sini untuk A, B, dan C-nya bilangan cacah berlaku A dikali B sama dengan A dikali C. Maka karena A-nya sama, jadi A dikali B ditambah C. Dan berlaku juga A dikali B dikurang A dikali C, yaitu A dikali B dikurangi C. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat 9 dikali 4 ditambah 9 dikali 3 sama dengan 9 dikali 4 ditambah 3, hasilnya 9 kali 7 yaitu 63. Begitu juga dengan operasi pengurangan, 9 dikali 7 dikurang 9 dikali 3 sama dengan 9 dikali 7 dikurangi 3, 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, demikian pemaparan materi kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan ilmu yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.